Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua dan kita akan bahas tentang penguraian vektor. Nah, sebuah vektor itu dapat diuraikan menjadi dua buah vektor atau lebih. Nah, sehingga kita akan bahas yang pertama, menentukan komponen sebuah vektor yang besar dan arahnya diketahui. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan besar dan arah sebuah vektor jika kedua vektor komponennya diketahui. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas menentukan komponen sebuah vektor yang besar dan arahnya diketahui. Vektor komponen adalah dua buah vektor atau lebih yang menyusun sebuah vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Nah, Bapak akan memberikan kalian gambar. Nah, gambar ini dapat kalian cek di bagian LKS halaman 33. Nah, di sini terdapat vektor F atau vektor gaya. Bapak akan coba coret dulu. Nah, di sini ada vektor gaya. Nah, vektor gaya ini ya kan nanti memiliki nilai gitu loh. Dalam judul ini kan sebuah vektor yang besar dan arahnya diketahui. Nah, ini besarnya sudah diketahui sebesar F vektor dan arahnya itu adalah ke arah ini. Dan Bapak sudah berikan tanda merah ini. Arahnya ke arah ini. Dengan besar sudutnya adalah sebesar alfa. Begitu. Nanti alfa ini bisa kita ubah menjadi 90 derajat, 60 derajat, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian, pada gambar ini, terlihat vektor F yang dapat diuraikan menjadi vektor komponen pada sumbu X, ya, yaitu Fx. Dia diuraikan pada sumbu X yang kita sebut sebagai Fx. Dan vektor komponen pada sumbu Y, yaitu vektor Fy, yang ini. Ya, sudah Bapak tandai warna hijau untuk anak panahnya, yang Y, dan warna biru untuk yang Fx pada sumbu X. Kemudian, sudut antara vektor F dan sumbu X adalah alfa. Nah, ini adalah sudut antara vektor F atau vektor gaya dan juga sumbu X. Nah, ini adalah besar sudutnya di antaranya dia, ya, yang mengapit. Yakni berada pada posisi vektor F dan juga di vektor Fx. Nah, maka besar vektor komponen Fx dan Fy dapat kalian peroleh dengan persamaan sinus dan kosinus berikut ini. Nah, ini kita menguraikan vektor Fx dan juga vektor Fy menjadi seperti ini. Nah, untuk untuk bagian vektor Fx, kita tuliskan vektor F dikali cos alfa. Ingat, ini harus diingat, dikali dengan cos alfa. Sedangkan untuk pada vektor Fy, itu sama dengan vektor F dikali sin alfa. Ini harus diingat ya anak-anak ya. Ini penting karena ini akan berkaitan dengan segala permasalahan yang ada di fisika, contohnya pada hukum Newton, pada usaha, dan lain sebagainya. Ini perlu diingat ya, persamaan ini. Yang berkaitan dengan vektor yang besar dan arahnya diketahui. Seperti itu. Contohnya nih, Bapak akan memberikan contoh. Kalian dapat cek contohnya di LKS, contoh penerapan, halaman 33. Nah, perhatikan gambar vektor berikut ini. Nah, kan di sini diketahui bahwa vektor F ini besarnya 32 Newton yang memiliki sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Ingat, terhadap sumbu X. Pada gambar di atas, tentukan komponen vektor gaya F menurut sumbu X. Menurut sumbu X, ini perlu diingat. Nah, sehingga kita tulis dulu diketahuinya apa saja, bahwa yang diketahui adalah vektor F besarnya 32 Newton, dan sudut yang mengapit antara vektor F dan juga sumbu X, yakni sebesar 60 derajat. Nah,
permasalahan yang akan kita selesaikan, yakni kita ingin menentukan komponen vektor fx. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan tadi, yakni fx sama dengan f kali cos alfa, atau vektor fx sama dengan vektor f kali cos alfa, seperti itu. Nah, sekarang kita uraikan bahwa fx sama dengan f kali cos alfa sama dengan 32, kita masukkan nilai tadi, bahwa f-nya itu 32 Newton. Untuk cos-nya itu kita gunakan cos 60 derajat. Kalian bisa mencari cos 60 derajat di kalkulator untuk mempermudah kalian dalam menentukan nilai cos-nya ini. Atau bisa kalian juga lihat pada tabel sudut istimewa untuk cos 60 derajat. Ya. Sehingga hasilnya itu 32 kali cos 60 derajat. Maka di sini harusnya 32 kali setengah. Untuk cos 60 derajat itu adalah setengah, besarnya setengah. Maka hasilnya adalah 16 Newton. Maka besar fx, vektor fx sama dengan 16 Newton. Itu ya. Ini adalah contoh soalnya. Ketika besar dan arahnya itu diketahui untuk menentukan komponen vektor gaya f, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yakni menentukan besar dan arah sebuah vektor. Ingat, di sini kita menentukan besar dan arah sebuah vektor jika kedua vektor komponennya diketahui. Ingat, vektor komponennya diketahui, misalkan fx-nya diketahui sebesar 5 Newton misalkan. Kemudian untuk fy-nya diketahui misalkan 6 Newton, kayak gitu ya. Ini maksudnya dari vektor komponen yang diketahui. Ingat. Bapak coba hapus dulu supaya tidak mengganggu. Oke. Kemudian kita coba baca pada layar ini. Apabila vektor fx dan vektor fy telah ditentukan seperti tadi, besarnya vektor f dapat ditentukan menggunakan dalil Pythagoras pada segitiga siku-siku. Sedangkan arah vektor dapat ditentukan menggunakan perbandingan trigonometri tangen. Nah, ini poin pentingnya ini. Nah, untuk menentukan besar dari vektor itu sendiri, kita menggunakan dalil Pythagoras. Sedangkan untuk mendapatkan arah vektor, kita menggunakan perbandingan trigonometri tangen. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian besar vektor f ditentukan sebagai berikut. Nah, ini persamaannya. Persamaan ini sama dengan persamaan Pythagoras, bahwa ada segitiga siku-siku. Misalkan kita mencari bagian sini, sisi miringnya. Sisi miringnya itu kita tuliskan C, di sini A, sini B. Kemudian untuk A ini besarnya 4, kemudian untuk B besarnya 3. Nah, untuk menentukan C, kita dapat menggunakan persamaan C kuadrat atau sisi miringnya ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini dasarnya untuk dalil Pythagoras, persamaan dalil Pythagoras. Maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, seperti itu. Di sini misalkan kita sudah menentukan nilainya, yang untuk A 4, yang B adalah 3, maka C itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9. Hingga menghasilkan akar 25. Nah, akar 25 itu adalah 5. Gitu. Nah, jadi misalkan ada contoh soal kayak gini. Gini ya soalnya. Sini ada fx, fy. Fx ini besarnya 3. Kemudian fy ini besarnya 4. Jadi untuk menentukan nilai f vektornya itu,
kita bisa menggunakan persamaan ini bahwa f atau vektor f sama dengan akar vektor fx kuadrat ditambah vektor fy kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Nah, sehingga akar 25 itu hasilnya adalah 5. Ini adalah contohnya untuk menentukan besar f vektornya atau vektor f-nya. Ya, kita coba hapus dulu semuanya karena kita akan lanjut ke menentukan arahnya ya, arah vektor f. Nah, arah vektor f dirumuskan sebagai berikut. Nah, sesuai dengan perjanjian tadi bahwa untuk menentukan arah vektor dapat menggunakan perbandingan trigonometri tangen. Trigonometri tangen. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri tangen. Nah, di sini kan sudah tadi Bapak berikan contoh. Misalkan di sini ada vektor gitu. Di sini fx, nah di sini fy yang tegak lurus, ingat tegak lurus. Ini fy. Maka kita bandingkan fy-nya ini terhadap fx. Maka tan alfa sama dengan fy dibagi dengan fx gitu. Nah, jadi fungsi untuk menentukan arah vektor ini, kita dapat menentukan arahnya. Misalkan arahnya itu ke utara kayak gitu. Kemudian arahnya itu ke timur laut dan seterusnya. Dapat menentukan kita. Misalkan seperti contoh yang di sini. Nah, ini setelah kita menentukan arahnya, kita akan tahu bahwa arahnya ini adalah ke timur laut. Ini arahnya timur laut. Kayak gitu. Jika kita telah menentukan arah tangannya. Karena arah tan alfa ini dapat mempermudah kita menentukan besar sudutnya, gitu loh. Besar sudut ini akan mempermudah kita menentukan arahnya. Nah, sekarang untuk menentukan sudutnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Alfa sama dengan arkes tangen dari perbandingan antara fy per fx. Itu misalkan tan 1. Nah, tan 1 itu sama dengan 45 derajat. Jadi kita bisa menentukan dengan menggunakan sudutnya ini. Maka kan 45 derajat itu sudutnya sebesar ini. Maka arahnya arah ke timur laut kayak itu. Dan seterusnya. Untuk menentukan arah vektor, sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif, kalian harus memperhatikan tanda vektor fy dan vektor y. Tanda tersebut akan membantu kalian dalam menentukan kuadrat dalam vektor koordinat. Nah, untuk sudut yang lebih dari 90 derajat, itu menggunakan aturan ruang pada sumbu koordinat, yaitu ruang 1 sampai ruang 4. Kuadran 1, yakni antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat di sini. Ini. Kuadran 2. Kemudian kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Jadi bagian ini sampai ke ini. Kuadran 3. Dan kuadran keempat antara 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi bagian ini sampai ke ini merupakan kuadran keempat. Nah, secara lebih rinci kita lihat di sini bahwa untuk kuadran pertama, semua tanda daripada hasilnya itu adalah positif. Ya, misalkan sin 90. Sin 90 ataupun 60 derajat. Maka hasilnya itu kan setengah akar 3 yang bertanda positif. Semua tandanya positif di sini. Sedangkan jika dia sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat, maka bagian sinusnya hasilnya adalah positif.
bagian kosinusnya hasilnya negatif, bagian tangannya hasilnya itu negatif. Kemudian, pada kuadran 3 antara 180 derajat dan 270 derajat, nilai atau hasil daripada sinusnya, sinus theta atau alfanya itu, dia bernilai negatif, pada kosinusnya itu bernilai negatif, dan pada hasil tangen alfa atau theta, hasilnya adalah positif. Yang terakhir, sudut antara 270 derajat sampai 360, maka untuk sinusnya memiliki hasil negatif, untuk kosinusnya memiliki hasil positif, kemudian untuk tangannya memiliki hasil negatif. Nah, nilai sinus alfa, cos alfa atau cos theta, dan tangen theta untuk sudut-sudut istimewa, yakni 0 sampai 90 derajat, dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, anak-anak harus ingat bahwa sudut istimewa itu adalah 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu adalah sudut istimewa. Ya, khusus dia. Nah, sekarang kita lihat nilainya, bahwa untuk nilai sin 0 derajat, sin 0 derajat adalah 0. Kemudian untuk sinus 30 derajat adalah setengah. Kemudian untuk sinus 45 adalah setengah akar 2 atau setengah akar 2. Kemudian untuk sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Kemudian untuk sinus 60 derajat adalah 1. Ini harus diingat anak-anak ya. Kemudian untuk cos 0 derajat adalah 1. Kemudian untuk cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian untuk cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Untuk cos 60 derajat adalah setengah. Untuk cos 60 derajat adalah 0. Nah, ini ada kebalikannya, saling berkebalikan ini. Ya, antara cos dan juga sinus. Tapi yang sama nilainya adalah pada sudut 45 derajat. Nah, ini hasilnya sama dia. Hasilnya sama sebesar setengah akar 2. Nah, sekarang bagian tan atau tangen. Tangan itu adalah perbandingan antara sinus dan kosinus. Jadi ketika kita bandingkan antara nilai sin dan cos, maka kita akan mendapatkan hasil tangannya. Nah, untuk tan 0 derajat, itu adalah 0, karena 0 bagi 1 adalah 0. Kemudian untuk tangan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Kemudian untuk tangan 45 derajat adalah 1, karena setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2 adalah 1. Kemudian tangan 60 derajat adalah akar 3, karena kita membagi setengah akar 3 dengan setengah. Jadi menghasilkan akar 3. Nah, yang terakhir, khusus yang 90 derajat, untuk tangan 90 derajat, maka hasil tangannya itu adalah tak terdefinisi. Karena kita lihat di sini bahwa 1 jika dibagiin dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Begitu. Nah, itu saja apa yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan untuk video selanjutnya akan Bapak berikan pada pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.